Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menggerebek Fakultas Ilmu Budaya. Saudara polisi menangkap bandar narkotika jenis sabu di kawasan Provinsi, menggagalkan peredaran 40 kg sabu. Pasangan selebritas Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri Jawa Timur ditangkap polisi karena mengedarkan sabu. ditangkap polisi setelah berusaha kabur di jalan tol Bandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Esparto dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi S1 Fisioterapi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan kepada adik-adik tentang bahaya narkoba bagi pelajar. Jadi, adik-adik sekalian, ada yang tahu apa itu narkoba? Nah, jadi narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Bahan atau zat yang dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara diminum, dihirup maupun disuntikan. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Di sini ada narkotika. Narkotika di sini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian psikotropika. Di sini psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada perilaku mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif lainnya itu berupa minuman alkohol, lem, nikotin, atau rokok. Narkoba yang sering digunakan itu yakni ada ganja, sabu-sabu, dan ekstasi. Kemudian contoh-contoh dari narkoba itu yakni heroin, kokain, sabu, ganja, dan ekstasi. Kemudian jenis narkotika. Di sini yakni jenis narkotika itu adalah ganja. Ganja dianggap narkoba yang aman dibanding dengan sabu-sabu. Kenyataannya sebagian besar pecandu narkoba dimulai dengan ganja. Jika menggunakan ganja, maka pikiran akan menjadi lapang dan akan menampakkan bodoh dan membosankan. Kemudian itu ada heroin. Cara penggunaannya dapat disuntik, dihirup, atau dimakan. Kemudian jenis psikotropika itu yakni ekstasi. Tergolong jenis zat psikotropika dan biasanya diproduksi secara ilegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tabel dan kapsul. Dan jenis psikotropika yang berikut yakni sabu-sabu. Sabu-sabu di sini berbentuk kristal seperti gula atau bubuk penyedap masakan. Jenisnya antara lain yaitu Volvifer dan yang ada yang berbentuk tablet. Kemudian obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan obat ini mempunyai warna maupun bau. Kemudian zat adiktif lainnya itu berupa alkohol. Alkohol di sini dapat memperlambat sistem saraf pusat, memperlambat sistem motorik dan denyut jantung, kemudian menimbulkan perilaku kekerasan dan gejala putus zat, hilangnya nafsu makan, dan bahkan kematian. Kemudian itu bahan adiktif itu contohnya yakni bensin, lem, dan spiritus. Cara penggunaannya itu yakni dihirup. Efeknya dapat memperlambat kerja otak, menimbulkan perasaan senang, penurunan kesadaran, dan merusak otak, ginjal, dan paru-paru. Kemudian proses terbentuknya ketergantungan narkoba ini yakni yang pertama itu dia mudah bergaul dengan pemakai narkoba. Kemudian mengawali dengan coba-coba dan pemakaian sosial, artinya yaitu hanya ingin bergaul. Dan pemakaian situasional artinya dia merasa sedih, kecewa, dan kesal. Kemudian kalau sudah menjadi kebiasaan, pemakaian jadi sering yang akan meningkat, kemudian menjadi sering pakai dan tidak perlu
dipengaruhi atau dalam sedang masalah. Dan pada akhirnya itu dan pada puncaknya yakni dia akan ketergantungan. Bila tidak memakai narkoba maka dia akan sakau, kemudian terjadi kerusakan pada organ tubuh dan akhirnya dia itu meninggal. Berikutnya itu yakni faktor penyebab dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu dari lingkungan, keluarga, dan diri kita sendiri. Berikutnya itu dari sekelompok orang-orang yang dapat merumuskan orang itu tercandu dalam narkoba. Ciri-ciri dari seseorang pemakai narkoba itu yang pertama yakni berat badan turun drastis, seperti contohnya gambar di atas ini, dan kemudian matanya itu terlihat cekung dan merah, muka pucat dan bibir hitam-hitaman. Kemudian itu tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka. Dan pada saat dia buang air besar itu atau buang air kecil kurang lancar. Dan ciri-ciri perilaku bagi pecandu narkoba yakni pertama itu dia malas dan sering melupakan tugas dan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya seperti di sekolah. Kemudian itu dia sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Kemudian suka mencuri uang di rumah, sekolah atau tempat pekerjaan, dan menggadaikan barang-barang berharga yang ada di rumah. Kemudian itu dia selalu kehabisan uang. Di sini yakni contoh nyata dalam dampak penyalahgunaan narkoba, yakni halusinasi atau orientasi. Contohnya itu dia berhayal dan kemudian kecelakaan, dan dampak yang sangat serius yakni overdosis. Berikutnya terjadi penuaan dini atau rentan terhadap serangan penyakit. Contoh dari gambar ini bisa adik-adik lihat. Jadi yang pecandu narkoba itu mukanya itu terlihat sudah tua dan terjadi pada kerusakan gigi manusia. Baik, demikian hasil pemaparan tentang materi bahaya narkoba bagi pelajar. Di sini saya membuka sesi pertanyaan. Jika ada adik-adik yang ingin bertanya silakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya tentang bahaya narkoba bagi pelajar. Jika adik-adik ingin bertanya silakan angkat tangan dan disebutkan nama. Ibu adik silakan sebutkan nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Ratno, kelas 10 S1. Saya akan bertanya, apakah pecandu atau pemakai narkoba itu bisa diobati atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari adik yang tadi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah pecandu narkoba itu bisa hilang. Jawabannya itu bisa, dengan cara rehabilitasi. Jika seseorang sudah tercandu narkoba maka dia itu akan mengikuti proses-proses rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional. Kemudian seseorang itu akan mengubah pola pikir tentang bahaya narkoba dan dia itu akan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, jadi tadi itu jawaban dari pertanyaan adik yang tadi. Kemudian di sini saya akan membuka pertanyaan yang kedua. Jika yang tadi laki-laki yang menanyakan, sekarang saya minta yang perempuan untuk menanyakan. Untuk adik silakan berdiri, nama siapa dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sri Mulia Abbas dan kelas 10 IPA. Saya ingin bertanya, bagaimana cara atau tips bagi pelajar agar terhindar dari narkoba? Terima kasih. Oke. Baik, jadi
pertanyaannya itu bagaimana tips adik-adik jika ingin terhindar dari narkoba. Jawabannya itu yakni jika adik-adik ingin terhindar dari narkoba, maka jangan pernah mencoba-coba atau menggunakan narkoba kecuali atas dasar dokter atau medis. Kemudian mengetahui akan berbagai macam dampak buruk tentang bahaya narkoba. Kemudian adik-adik itu harus bisa bergaul dengan seseorang yang tidak menggunakan narkoba dan mengantarkan adik-adik itu ke jalan yang lebih baik dan lebih utamakan sholat jika yang muslim dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik, jadi jawaban dari pertanyaan adik tadi yakni tentang tips terhindar dari narkoba. Kemudian apakah adik-adik yang lain ingin bertanya tentang bahaya narkoba bagi pelajar? Oke, baik, jika tidak ada maka sosialisasi tentang bahaya narkoba bagi pelajar saya tutup. Demikian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.